Halo Bapak Ibu guru dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Berjumpa kembali Bapak Ibu tentunya di channel YouTube Odi Biru yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah baik pada kesempatan kali ini admin akan membagikan informasi kembali ya. Nah ini menyambung isi daripada video yang kemarin admin buat ya Bapak Ibu terkait dengan jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 2 berikut cara konfirmasi kesediaan dan lapor diri. Nah kemarin admin janji untuk memberikan Bapak Ibu sedikit informasi tentang pengalaman admin kemarin ya yang mengikuti PPG dalam jabatan 2023 namun di kategori 1. Nah, admin sudah selesai melaksanakannya ya Bapak Ibu. Jadi di sini admin sedikit membagikan apa saja yang nanti Bapak Ibu kerjakan ya pas waktu perkuliahan dan bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengikuti perkuliahan ini secara daring, apa saja ya tugas-tugas yang harus kita buat. Nah, jadi ada langkah baiknya di sini admin membagikan sedikit pengalaman admin supaya nanti Bapak Ibu ada sedikit gambaran untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 di kategori 2 ini. Dan tugas-tugasnya itu seperti apa ya, nanti juga admin akan bagikan di channel YouTube admin ini. Nah, maka dari itu karena ini sebuah informasi ya, Bapak Ibu seperti biasa tonton video kami sampai habis supaya nanti Bapak Ibu tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Ingat juga tekan tombol loncengnya ya supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang admin bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya ke informasinya. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu mengikuti perkuliahan semuanya itu ada di akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemungkinan untuk hari ini belum muncul ya Bapak Ibu karena untuk lapor diri saja Bapak Ibu belum. Jadi nanti setelah lapor diri nanti ini akan muncul di akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Termasuk kelas ya, kelas LMS nanti Bapak Ibu akan dibagikan kelas. Lanjut di sini juga nanti akan ada materi pembelajaran mandiri yang dimana materi pembelajaran mandiri ini adalah isinya modul ya Bapak Ibu, yang dimana nanti Bapak Ibu belajar sendiri di rumah, membaca-baca modul yang ada di sini sendiri di rumah. Nah, yang ketiga ini ada berkas e-fakta ya Bapak Ibu. Jadi untuk ini diabaikan ya. Nanti e-fakta ini akan muncul notifnya ini setelah nanti Bapak Ibu mengikuti UP atau ujian pengetahuan. Jadi nanti yang akan muncul terlebih dahulu menurut pengalaman kami kemarin adalah materi pembelajaran ya Bapak Ibu. Sedangkan kelasnya juga muncul jika nanti sudah dibagikan kelas, baru Bapak Ibu bisa membuka kelas atau LMS ini. Nah, jadi yang kami bagikan di sini menurut pengalaman kami, yang pertama itu adalah tentang materi pembelajaran mandiri. Jadi di sini isinya modul ya Bapak Ibu, silakan saja Bapak Ibu download terlebih dahulu. Jika belum ada notifnya ini di aplikasi SIMPKB Bapak Ibu masing-masing dan jika ingin belajar terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu silakan saja download modul ini di link deskripsi daripada video kami. Nah, isi modulnya ini ya Bapak Ibu ada dua, yaitu pedagogik dan profesional. Nah, jadi di profesional ini ada 6 modul ya Bapak Ibu, modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi Bapak Ibu di setiap modul ini nanti Bapak Ibu sebelum ke langkah berikutnya, jadi di sini ada namanya LK 0.1 ya Bapak Ibu. Isinya seperti ini. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu LK 0.1. Nah, jadi untuk LK 0.1 ini adalah hasil ringkasan daripada Bapak Ibu belajar mandiri di rumah terkait dengan isi modul ya, modul 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai modul 6. Nah, jadi di sini kami contohkan satu saja ya Bapak Ibu untuk modul 1 ini adalah bahasa Indonesia ya. Jadi setelah Bapak Ibu mempelajari modul 1 tentang bahasa Indonesia, jadi Bapak Ibu di sini meringkasnya. Jadi isinya seperti ini ya untuk LK 0.1 daripada lembar kerja belajar mandiri Bapak Ibu di rumah terkait dengan modul yang sudah Bapak Ibu download di akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Jadi untuk modulnya ini semuanya sama ya Bapak Ibu, dari tahun ke tahun kami lihat sama. Nah, ini adalah hasil LK 0.1 kami kemarin. Jadi jika ingin Bapak Ibu memakai ini sebagai acuan ya atau nanti sebagai contoh, nanti Bapak Ibu silakan saja download di deskripsi daripada video kami ini. Kami sudah taruhkan linknya di sana. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload supaya nanti Bapak Ibu ada sedikit bayangan. Jadi kami tidak bacakan ya Bapak Ibu terkait dengan lembar kerja belajar mandiri yang sudah pernah kami buat kemarin. Nah, isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini untuk modul 1. Jadi untuk modul 2 juga sama Bapak Ibu. Untuk modul 2 ini matematika ya. Matematika juga sama, kita meringkasnya. Jadi kita taruh di sini. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah LK 0.1. Jadi Bapak Ibu wajib membuat ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak membuat ini dan tidak menguploadnya nanti di
LMS Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini adalah tahap yang pertama ya Bapak Ibu, untuk supaya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan materi pembelajaran mandiri, terkait dengan modul-modul yang tadi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kelas dan LMS. Nah, jadi untuk kelas dan LMS ini isinya itu adalah nanti tempat Bapak Ibu untuk mengikuti perkuliahan, baik itu pikon dengan dosen pembimbing maupun guru pamong Bapak Ibu masing-masing. Dan juga nanti kelas dan LMS ini adalah tempat untuk Bapak Ibu mengunggah tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi kemungkinan saja belum hari ini Bapak Ibu muncul kelasan LMS ini ya. Nah, jadi di sini admin contohkan saja punya admin sendiri. Nah, jadi di sini kami contohkan sedikit saja ya Bapak Ibu, yang penting-pentingnya saja supaya nanti Bapak Ibu ada bayangan dan gambaran untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2023 di kategori 2 ini. Nah, jadi ini isi daripada kelasnya ya Bapak Ibu atau LMS-nya. Di sini ada pendahuluan, ada pendalaman materi, ada orientasi, ada pengembangan perangkat pembelajaran, ada uji komprehensif, dan ada praktek pengalaman lapangan. Nah, jadi kita bahas satu persatu dari sub-subnya ini ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Jadi di sini Bapak Ibu silakan saja baca untuk pendahuluannya. Jadi di sini admin tidak akan jelaskan. Nah, lanjut setelah pendahuluan Bapak Ibu ada yang namanya orientasi seperti mahasiswa pada umumnya ya. Kita melakukan orientasi mahasiswa. Jadi ini juga nanti akan dilaksanakan secara daring. Jadi isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan saja nanti disesuaikan dengan LPTK Bapak Ibu masing-masing. Pasti nanti akan diberikan pengumuman ya dari LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, lanjut setelah orientasi, di sini Bapak Ibu melakukan yang namanya pendalaman materi. Nah, ini yang admin bahas tadi ya terkait dengan modul-modul tadi. Setelah itu Bapak Ibu membuat LK 0.1 yang sudah admin jelaskan tadi di awal, nanti Bapak Ibu uploadnya di sini. Nah, di sini adalah tempat untuk mengunggah LK 0.1 atau lembar kerja belajar mandiri Bapak Ibu di rumah. Nah, jadi langkah selanjutnya sebelum Bapak Ibu mengupload ya atau mengunggah daripada LK 0.1 ini, jadi Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke materi berikutnya. Jadi di sini kita harus mengerjakannya secara runtun ya Bapak Ibu dari pendalaman materi. Setelah Bapak Ibu upload LK 0.1, nanti Bapak Ibu baru bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah di pendalaman materi ini, setelah Bapak Ibu mengupload LK 0.1 ini, nah di sini ada subnya lagi ya Bapak Ibu terkait dengan pendalaman materi, yaitu ada LK atau lembar kerja 1.1 namanya, yaitu identifikasi masalah, ada lembar kerja 1.2, eksplorasi penyebab masalah, dan ada penentuan penyebab masalah. Nah, jadi di semua sub ini nanti Bapak Ibu akan mengunggah LK atau lembar kerja yang dibuat ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini admin akan memberikan sedikit penjelasannya ya Bapak Ibu terkait dengan LK-LK yang ada di sub-sub ini. Nah, jadi perlu admin tekankan kembali ya, seperti yang admin jelaskan tadi bahwa kita ini mengerjakannya secara runtun ya Bapak Ibu, tidak boleh loncat-loncat. Jadi kita kerjakan dari identifikasi masalah. Nah, jadi kita klik saja identifikasi masalah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi untuk diidentifikasi masalah ini, yang pertama ada daftar hadir peserta ya, atau absen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu wajib mengabsen terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan. Nah, lanjut di bawahnya di sini Bapak Ibu ada pembelajaran. Jadi di sini ada bahannya ya, bahan pembelajarannya. Di sini sudah ada buku pembelajaran dan juga sudah ada draft LK 1.1 terkait dengan identifikasi masalah. Jadi Bapak Ibu tinggal download saja di sini. Nah, nanti untuk contoh LK 1.1-nya nanti akan admin berikan setelah ini ya Bapak Ibu. Jadi kita bahas sedikit saja isi daripada identifikasi masalah ini, bagaimana cara penguploadannya nanti juga ya Bapak Ibu. Lanjut di sini yang 1C Bapak Ibu ada pengantar, identifikasi masalahnya. Untuk pengantar ini nanti akan diberikan oleh dosen pembimbing dan guru pamong kita. Nah, ini adalah link kita nanti untuk mengikuti Pikon ya Bapak Ibu, nanti bisa menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Nah, kebetulan kemarin admin menggunakan Google Meet. Nah, lanjut setelah itu Bapak Ibu ada yang namanya ruang kolaborasi untuk identifikasi masalah ini. Nah, untuk ruang kolaborasi ini adalah ruang untuk tanya jawab ya Bapak Ibu kita dengan rekan-rekan sejawat kita di kelas kita masing-masing, dan juga nanti di dalamnya juga akan ada dosen pembimbing maupun guru pamong kita. Jadi kita bisa bertanya di sini ya Bapak Ibu menggunakan ruang kolaborasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru mengupload LK-nya di sini. Jadi Bapak Ibu silakan saja upload LK 1.1-nya. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu. Nah, di sini baru kami akan contohkan isi daripada LK 1.1 ini terkait dengan identifikasi masalah.
Nah, jadi isinya seperti Bapak Ibu, ada jenis permasalahan, ada masalah yang diidentifikasi, dan ada analisis identifikasi masalah. Mungkin nanti akan ada pertanyaan dari mana datangnya jenis permasalahan, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah, dan dari mana datangnya analisis identifikasi masalah yang admin buat ini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, untuk jenis permasalahan ini adalah permasalahan kita sehari-hari ya Bapak Ibu yang ada di kelas kita, yang kita temukan di kelas kita masing-masing. Nah, jadi di sini untuk permasalahan yang admin temukan kemarin di kelas admin sendiri ya, yaitu dari pedagogik, ada di literasi, dan ada numerasi. Nah, setelah admin identifikasi masalah ini dari pedagogik, ada minat belajar siswa kelas 2 itu masih rendah ya, kebetulan admin ada di kelas 2. Nah, setelah masalah ini diidentifikasi, baru admin analisis terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Nah, setelah admin analisis terkait dengan minat belajar siswa kelas 2 ini rendah, jadi siswa sering menguap, tatapan kosong, tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa lebih tertarik untuk bermain dan mengobrol dengan temannya. Terus yang ketiga, admin temukan analisisnya, siswa sering membuat alasan seperti keluar ke toilet, membuang sampah, pensilnya patah, dan lain sebagainya. Ini adalah hasil identifikasi masalah terkait dengan minat belajar siswa kelas 2 masih rendah. Nah, jadi ini di pedagogik ya Bapak Ibu, terus nanti ada di literasi juga, Bapak Ibu silakan saja identifikasi masalahnya itu seperti apa di kelas Bapak Ibu masing-masing, lanjut Bapak Ibu analisis. Nah, jadi di sini admin tidak akan jelaskan secara keseluruhannya ya. Jadi Bapak Ibu silakan saja baca di sini, nanti untuk contoh LK-LK ini semuanya nanti admin akan taruh di deskripsi video ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal download saja. Nanti Bapak Ibu bisa pakai pedoman ya Bapak Ibu ini, ataupun nanti Bapak Ibu bisa pakai referensi. Siapa tahu di sini ada permasalahan yang sama seperti permasalahan yang pernah admin paparkan di LK 1.1 ini. Jadi Bapak Ibu silakan saja download di deskripsi video kami ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke eksplorasi penyebab masalah atau nanti LK 1.2. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk isi daripada eksplorasi penyebab masalah ini terkaitannya dengan LK 1.1 ya Bapak Ibu. Ini semuanya terkait Bapak Ibu, menu-menu yang ada di sini terkait dengan perkuliahan yang kita ikuti. Jadi kita klik saja eksplorasi penyebab masalah, nanti tampilannya sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama ada daftar hadir peserta, ada bahan pembelajaran terkait dengan eksplorasi penyebab masalah ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di sini untuk mendownload daripada bahan pembelajarannya. Di sini juga sudah ada contoh LK-nya ya Bapak Ibu, namun hanya berbentuk draft saja. Nah, nanti kami akan tampilkan bagaimana contoh LK-nya, apa saja isinya. Nah, lanjut di sini juga seperti tadi di LK 1.1 Bapak Ibu ada pengantar, yang dimana pengantar ini diberikan oleh dosen pembimbing dan guru pamong kita, dan di sini juga ada ruang kolaborasi ya terkait dengan eksplorasi masalah ini. Jadi di ruang kolaborasi ini masih sama seperti yang tadi, tempat kita melakukan tanya jawab dengan rekan-rekan kita satu angkatan ya, atau satu kelas kita, dan juga di dalamnya ada dosen pembimbing dan guru pamong. Jadi isinya masih sama Bapak Ibu. Jadi ini untuk durasinya ini nanti menyesuaikan dengan jadwal yang Bapak Ibu terima. Misalnya 1 hari atau 3 hari atau 4 hari ya, terkait dengan di LK 1.2 ini. Nah, nanti paling bawah di sini Bapak Ibu pasti akan ada tagihan untuk mengunggah. Jadi sebelum mengunggah Bapak Ibu pasti ada namanya presentasi terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, jadi di sini ada linknya juga Bapak Ibu, link pikonnya untuk presentasi itu bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet sesuai dengan arahan daripada LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, saat Bapak Ibu presentasi, nanti Bapak Ibu akan mengunggah tagihannya di sini, unggah tagihan eksplorasi penyebab masalah. Jadi di sini suruhannya sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti instruksi-instruksi yang ada di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan refleksi pembelajaran terkait dengan eksplorasi penyebab masalah ini. Nah, ini kami contohkan ya Bapak Ibu untuk LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, jadi ini masih ada terkaitannya dengan LK 1.1 ya Bapak Ibu. Jadi masalah yang telah kita identifikasi masukkan di sini di LK.1 itu ya Bapak Ibu. Lanjut hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi Bapak Ibu setelah kita mengidentifikasi masalah yang tadi, sekarang Bapak Ibu gilirannya untuk mengeksplor penyebab masalah. Nah, jadi di sini kami temukan setelah masalah yang kami identifikasi adalah rendahnya kemampuan membuat kalimat pada siswa kelas 2. Jadi di sini kami eksplor
penyebab masalah itu adalah kemampuan membaca siswa kurang lancar. Nah, ini menyebabkan rendahnya kemampuan membuat kalimat pada siswa kami di kelas 2. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini melakukan analisis terkait dengan hasil eksplorasi penyebab masalah yang Bapak Ibu temukan. Nah, jadi untuk menganalisis eksplorasi penyebab masalah ini Bapak Ibu menggunakan hasil kajian literatur. Nah, jadi untuk hasil kajian literatur ini Bapak Ibu bisa mencari di jurnal ya, di jurnal ataupun penelitian-penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan terkait dengan kemampuan membaca siswa ini kurang lancar, apa penyebabnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan saja, kami tidak akan bacakan ya, supaya video kami ini tidak terlalu panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca di sini ya, sambil Bapak Ibu berpikir-pikir apakah sama nanti ada permasalahan seperti yang admin permasalahkan yang ada di kelas admin sendiri. Nah, setelah itu juga selain dari kajian literatur di jurnal ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu temukan di jurnal maupun di penelitian-penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan terkait dengan permasalahan yang kita temukan, nanti juga Bapak Ibu wajib di sini melakukan wawancara dengan teman sejawat di sekolah Bapak Ibu atau dengan guru senior dan juga guru kepala sekolah Bapak Ibu terkait dengan kemampuan membaca siswa kurang lancar. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu isi daripada LK 1.2. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja, mudah-mudahan saja ya apa namanya permasalahan yang admin paparkan kemarin mengikuti PPG sama dengan permasalahan daripada Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengcopy paste ini saja dan menambahkan sedikit-sedikit sesuai dengan permasalahan Bapak Ibu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu isi daripada LK 1.2. Nah, kita lanjut sedikit saja ya. Untuk pengisiannya masih sama Bapak Ibu sebenarnya ini dari LK 1.2 kita lanjut ke LK 1.3 yaitu penentuan penyebab masalah. Namun ini masih ada kaitannya juga ya Bapak Ibu dari LK 1.1, LK.2 dan LK.3. Ini semua berkaitan jadi isinya masih sama Bapak Ibu, ada daftar hadir, ada bahan pembelajaran. Nah, langsung saja admin berikan contoh LK-nya ya Bapak Ibu isinya itu seperti apa. Supaya nanti Bapak Ibu ada bayangan ya untuk mengikuti PPG ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh daripada LK 1.3 yaitu penentuan penyebab masalah dan masalah yang akan diselesaikan. Nah, isinya seperti ini ya Bapak Ibu, ada hasil eksplorasi penyebab masalah, ada akar penyebab masalah, ada analisis akar penyebab masalah, dan ada masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, jadi ini masih ada terkaitannya dengan LK-LK yang tadi ya Bapak Ibu dari LK 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, jadi isinya seperti ini. Jadi admin tidak akan bacakan semuanya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan saja cek di deskripsi daripada video kami ini. Silakan download dan silakan Bapak Ibu sesuaikan saja nanti dengan perkuliahan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan permasalahan yang Bapak Ibu angkat itu sama dengan permasalahan yang admin angkat di sekolah admin sendiri atau di kelas admin sendiri. Nah, jadi ini contoh LK-nya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah tadi di pendalaman materi ini di sampai LK 1.3 dan LK 1.4 ya. Jadi nanti kita baru bisa masuk ke pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini ada 4 sub ya Bapak Ibu, ada eksplorasi alternatif solusi, ada penentuan solusi, dan ada pembuatan rencana aksi, dan ada pembuatan rencana evaluasi. Nah, jadi ini isinya juga masih sama Bapak Ibu seperti yang tadi. Jadi untuk eksplorasi alternatif solusi ini ada di LK 2.1 ya. Jadi isinya masih sama, ada daftar hadir, ada bahan pembelajaran nanti Bapak Ibu untuk di eksplorasi alternatif solusi ini, dan juga nanti akan ada link untuk Vicon ya Bapak Ibu dengan dosen pembimbing kita dan guru pamong kita terkait dengan perkuliahan di eksplorasi alternatif solusi ini. Namun di sini sudah dibagi kelompok ya Bapak Ibu kami kemarin di perkuliahan tentang eksplorasi alternatif solusi ini. Jadi kemarin kami ada satu kelas itu 30 orang, sekarang sudah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, jadi di masing-masing kelompok itu ada 10 orang. Jadi isinya masih sama Bapak Ibu, tinggal disesuaikan. Misalnya Bapak Ibu ada di kelompok A, jadi Bapak Ibu tinggal buka saja link Vicon untuk kelompok A. Misalnya Bapak Ibu ada di kelompok B, silakan buka di kelompok B. Misalnya Bapak Ibu ada di kelompok C, silakan Bapak Ibu buka di kelompok C. Jangan sampai tertukar ya Bapak Ibu dengan kelasnya atau kelompoknya. Nah, lanjut di sini juga ada ruang kolaborasi Bapak Ibu seperti yang tadi ya, ruang tanya jawab dengan rekan-rekan kita dan juga dengan dosen pembimbing dan guru pamo. Dan di sini juga nanti akan ada link untuk presentasi juga ada ya Bapak Ibu sama seperti yang tadi isinya dan juga nanti ada unggah
LK-nya di sini dan juga nanti Bapak Ibu membuat refleksi pembelajarannya di sini. Nah, jadi kami akan contohkan isi daripada LK 2.1. Nah, isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi silakan saja nanti Bapak Ibu cek saja ya di deskripsi daripada video kami ini ya, supaya nanti video kami ini tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu. Sedikit saja ya, supaya ada Bapak Ibu bayangan nanti untuk mengikuti perkuliahan PPG ini. Jadi isinya seperti ini Bapak Ibu, ada masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Ini juga masih ada kaitannya dengan LK-LK yang tadi Bapak Ibu. Nah, isinya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan baca-baca sendiri dan jika nanti ada yang kurang paham ya, jadi Bapak Ibu bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar daripada video kami ini. Nah, itu ya Bapak Ibu, lanjut lagi sedikit ya, supaya tidak terlalu panjang. Lanjut di sini ada penentuan solusi. Nah, ini penentuan solusi ini ada di LK 2.2 ya Bapak Ibu. Di contohnya seperti ini LK 2.2. Nah, yang ini ya. Jadi silakan saja Bapak Ibu cek di deskripsi video kami ini. Isinya seperti ini. Demikian ya Bapak Ibu. Lanjut setelah itu kita masuk ke rencana aksi. Nah, jadi rencana aksi ini Bapak Ibu akan membuat RPP. Nah, jadi di sini contohnya ya Bapak Ibu, rencana aksi. Nah, ini ya. Jadi untuk Bapak Ibu di sini untuk rencana aksi ini Bapak Ibu membuat RPP. Nah, kami contohkan satu ya. Nah, ini yang kemarin kami pakai ya Bapak Ibu. Ini juga masih ada terkaitannya dengan LK-LK yang tadi ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menentukan solusi permasalahannya, jadi Bapak Ibu melakukan rencana aksi, yaitu pembelajaran di kelas ya nanti Bapak Ibu ada pair teaching dan juga nanti akan ada VPL. Lanjut di sini Bapak Ibu membuat RPP, ada media pembelajaran, ada LKPD, ada kisi-kisi, instrumen dan rubrik penilaian ya, dan juga nanti akan ada bahan ajar. Jadi kelima komponen ini menjadi satu Bapak Ibu. Ini harus Bapak Ibu buat nanti. Nah, nanti juga nanti contoh ini akan kami taruh di deskripsi. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikannya saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, setelah itu di sini kita masuk ke pembuatan rencana evaluasi. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan rencana aksi, jadi Bapak Ibu mengevaluasi rencana aksi yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, jadi demikian ya. Nanti pun kami akan berikan contohnya. Nah, setelah ini semua terisi ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti perkuliahan ini, kemungkinan saja di pembuatan rencana aksi ya, contohnya bisa itu sampai 3 hari ataupun 1 minggu, itu ya Bapak Ibu contohnya sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu terima nanti. Nah, setelah ini semua selesai, Bapak Ibu mengikuti pembelajaran ini, jadi Bapak Ibu ada yang namanya uji komprehensif. Jadi uji komprehensif ini silakan Bapak Ibu baca di sini. Jadi ini adalah pengujian yang dimana seberapa pemahaman Bapak Ibu di dalam mengikuti perkuliahan yang tadi ya dari LK-LK yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi ini tekniknya ini wawancara ya Bapak Ibu, kita langsung pikon dengan dosen ya Bapak Ibu, kita langsung ditanya-tanya gitu ya Bapak Ibu, nanti kami akan berikan contohnya ini secara terpisah ya dengan video ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu lewat dengan uji komprehensif. Jika Bapak Ibu dinyatakan lulus uji komprehensif, baru nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke praktek pengalaman lapangan. Nah, di sini Bapak Ibu PPL, seperti mahasiswa pada umumnya ya, Bapak Ibu melakukan PPL. Namun Bapak Ibu PPL itu di sekolah Bapak Ibu masing-masing dan di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu aku. Nah, baik Bapak Ibu di PPL ini ya, atau di praktik pengalaman lapangan ini ada 2 sub yang nanti Bapak Ibu laksanakan, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, dan yang kedua itu ada refleksi akhir, komprehensif, dan rencana tindak lanjut. Nah, nanti tampilannya juga sama ya Bapak Ibu, di sini ada bahan ajarnya, ada link pikonnya nanti untuk dosen dan guru pamong Bapak Ibu masing-masing ya, ada ruang kolaborasinya juga, dan ada unggah hasil refleksi pembelajaran. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan saja download semuanya ya di deskripsi video kami akan sediakan di sana. Jadi kami akan kumpul-kumpulkan terlebih dahulu ya, mana yang nanti perlu kami upload di Google Drive kami supaya nanti Bapak Ibu gampang untuk mendownloadnya. Nah, jadi demikian dulu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti rangkaian semua ini, jadi terakhir sampai di PPL ya. Setelah ini semua selesai, nanti Bapak Ibu baru melakukan yang namanya UKIN dan UP. Nah, nanti itu akan kami bahas pengalaman kami di video terpisah dengan ini ya Bapak Ibu, supaya video kami tidak terlalu panjang. Nah, jadi demikian dulu informasi atau pengalaman kami yang bisa admin bagikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang admin bagikan sedikit tidaknya bisa membantu ya,
khususnya bagi Bapak Ibu yang akan sedang mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini di kategori 2. Dan sebelum kami akhiri, seperti biasa kami doakan Bapak Ibu semoga dilancarkan ya Bapak Ibu dari awal PPG, Bapak Ibu perkuliahan sampai nanti lulus UP. Amin. Demikian dulu, jika ini bermanfaat bisa juga dibagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu yang membutuhkan. Dan sebelum kami akhiri, dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang admin bagikan. Terima kasih.